kita mulai. Oke. Untuk yang pertama, mungkin Bapak bisa jelaskan di mana Bapak lahir, kemudian bulan dan tahun berapa Bapak lahir, dan dari mana asal kedua orang tua Bapak, dan bagaimana kehidupan mereka, nilai-nilai apa yang Bapak bawa. Ya, saya diberi nama Pascalis Semuanya karena lahir pada saat itu tanggal 8 April 1977 di Rumah Sakit Umum Daerah Pakpak, bertepatan dengan Minggu Paskah atau perayaan Paskah. Jadi nama Pascalis itu kata dasar Paskah sebetulnya, lalu hasil perkawinan dari ayah bernama Osmas Semuanya dan Ibu Lina Wai. Kedua adalah perantau orang Maibrat yang sejak tahun 70-an itu sudah pindah dari Maibrat ke kota Pakpak. Kemudian kami semua saudara lahir dan besar di Pakpak. Tentu nilai-nilai kehidupan kami sehari-hari adalah Bapak sebagai operator senso, petani dan pemburu, juga pekerja bangunan, jualan sayur, pakai batu. Tentu ada nilai pekerja keras, disiplin, dan memang kami harus bertarung keras menjalani hidup di kota seperti kota Batu di Pakpak. Gambaran hidup kami sejak kecil ya di sebuah kampung di Pakpak, itu namanya Kampung Pasir. Di situ ada kumpulan orang-orang Maibrat yang paling tren itu disebut Alengka. Alengka itu artinya Ayamaru lengkap. Karena di kompleks itu ada orang Ayamaru, ada orang Aifat, dan ada orang Aitinyo. Jadi disingkatlah Alengka. Dan pada saat nama itu dikeluarkan pas film Ramayana ya, lagi tren dengan Hanuman membakar Alengka, itulah kemudian nama itu kita berbuka. Di kehidupan itu kita berpindah-pindah karena selalu berkebun. Dari kota Kampung Pasir berpindah ke ada kurang lebih 20 kilo di Wagom, dan kemudian di situ kami besar dan tumbuh di sana. Baik, tentu seperti tadi dengan beragama Katolik, tentu pegangan hidup kami sehari-hari ya harus menjadi terang, garam, dan patuh semua hierarki gereja. Jadi kepada pastor, orang tua itu kepatuhannya di atas rata-rata, tidak boleh kata menolak, dan selalu tunduk atas aturan-aturan gereja. Kampung kami kampung lokal langsung tidak, tapi bercampuran, tapi kehidupannya cukup harmonis, saling menghargai, dan karena kami perantau, kami sangat menghargai orang faksi setempat, memberi tempat. Jadi kadang ada kelebihan kopi, gula, kita berbagi kepada pemberi tanah yang kami kerja kebun. Jadi nilai-nilai kebersamaan itu sudah tertanam sejak kami kecil. Saya SD di SD PPK Piahar yang pindahan setelah SD Agustinus, lalu SMP Santo Don Bosco, itu tamat 89, 90 masuk ke SMP sampai dengan 93.
lalu 93 sampai 96 di SMA Negeri 1 Fakfak. Kemudian karena belum punya uang yang cukup, ada rehat dulu 1 tahun di 96 sampai 97. Lalu 97 begitu tes PTN waktu itu tahun 97, lulus di Universitas Cendrawasih ilmu sosial antropologi, lalu menjalani studi dari satu di Jayapura, Visi Puncen 97 sampai tahun 2001 lulus dan mulai mengikuti dunia kerja. Ya, saya pengalaman organisasi begitu tamat 2001 dan ada prestasi waktu itu 2099 dengan lomba mahasiswa terbaik. Saya keluar sebagai mahasiswa terbaik Universitas Cendrawasih dan diberi penghargaan di Dies Natalis waktu itu. Ya lumayan lah, dari sekian 6.000 mahasiswa bisa mendapat mahasiswa terbaik, itu bagi saya prestasi pertama yang membanggakan. Kemudian di jurusan kami itu susah sekali orang lulus 4 tahun, tetapi di tahun itu saya mematahkan prinsip itu sebagai mahasiswa pertama atau yang kedua yang bisa menyelesaikan di antropologi itu tepat, bahkan lebih cepat dari efektif sih 3,5 tahun. Dan karena lulusnya bagus, langsung ditawarkan untuk membantu para dosen. Jadi asisten dosen sejak 2001 sampai 2003 sambil menjalani karir di satu yayasan bernama Yayasan Harapan Ibu dan Anak Papua di Pademulan Waina, dan kemudian coba berkarir keluar, sempat bekerja di Tangguh Community Health kerjasama dengan Project Council Indonesia Jakarta. Kami direkrut untuk melakukan penanganan pencegahan HIV/AIDS, kesehatan ibu dan anak di 9 DHV di Teluk Bintuni. Ada waktu sekitar 2000 setelah 2001 mengajar sampai 2003 sampai 2008 itu di BP Health Community di Bintuni, dan mulai 2008 ada pengumuman namanya seleksi KPU. Saya juga penasaran KPU seperti apa dan coba pada tahun 2008 mencoba di karir itu. Ya, terlibat kepemiluan tentu waktu SMA sih pertama kali masih pakai logam ya waktu itu. Jadi saya merasa ini yang pemilu ya. Itu sekitar tahun 95, 94, 95 yang udah masa-masa itu. Lalu waktu kuliah dan ya sedikit belajar tapi belum banyak mengenal kepemiluan. Lalu mulai bekerja di KPU itu ya setelah ada masa kontrak yang mau dilanjutkan dari tahun 2008 ke 5 tahun ke depan. Kita istirahat dulu, ada rumah mama bapak di Fakfak. Kemudian ya puji Tuhan di saat itu juga sudah mulai ada teman pendamping hadir. Lalu kita coba mencari pekerjaan yang bisa dekat dengan orang tua. Saya juga penasaran KPU, tapi saya mengerti KPU itu kantornya di bawah KPU Fakfak ya waktu itu. Di Expo ini kerja urus pemilu, dan
menurut saya ini pekerjaan kategori sosial lah. Berarti ilmu saya bisa ini untuk itu. Lalu saya coba mendaftar dan mengikuti seleksi untuk periode 2008-2013. Dan puji Tuhan pertama kali menjadi anggota KPU Fafak itu di masa itu, dan belum pernah dari bawah KPPS, PPD belum, langsung menjadi KPU Kabupaten. Setelah menjalani satu periode, berakhir 2013, saya mencoba yang kedua kali, tapi gagal, tidak masuk 10 besar. Dan ada waktu 1 tahun, 2014 itu rehat. Dan mulai 2015 coba meniti karir di seleksi KPU Provinsi. Dan saya ingat betul daftarnya, nomor urutnya 100, dan kata Mas Julius, ini nomor mujur Bapak. Jarang orang dapat nomor 100. Saya masih ingat betul. Ya, waktu itu kalau menjadi KPU Provinsi itu rasanya terlalu hebat ya. Sebab saya baru merasakan kepemimpinan di organisasi pemerintah dengan perusahaan itu cukup bedanya di situ. Ketika perusahaan kita skop kerjanya kecil, perintahnya memang kita patuh, tetapi pengaruh sosialnya itu ya kita tidak bisa bikin cerita apa kalau waktu off pulang di perusahaan kayaknya apa ya itu, walaupun kerjanya disiplin sekali dari jam 6:30 pagi sampai harus pulang jam 5:30 sore. Itu rutin selama 2 minggu atau 1 bulan on duty di perusahaan. Seperti apa jadi KPU Provinsi? Karena waktu itu kita diangkat dan diberhentikan oleh KPU Provinsi, maka rasanya seperti sudah jadi KPU RI waktu itu. Jadi ya bagi saya sesuatu yang impossible, tapi begitu terpilih dan puji Tuhan prestasinya juga tidak buruk karena masih berlaku ranking, dan seingat saya waktu KPU Kabupaten juga ranking saya tidak buruk, masih di atas. Kemudian di periode 2015-2020 keluar sebagai peringkat pertama, maka ada satu kebanggaan yang kemudian saya merasa saya pantas di sini dan ada kemampuan lebih yang saya harus lakukan. Tentu pengalaman-pengalamannya ya periode pertama dengan masa belajar dinamika di 2015, di demo, mengambil alih tahapan, dihina, dicerca. Tapi yang paling menyenangkan tentu kebersamaannya, karena walaupun itu kami tetap bersama suka duka. Kalau paling buruk ya misalnya ya ada teman di dalam itu bertindak luar dari pleno tanpa sepengetahuan kita, atau berkomunikasi dengan pihak luar dan membuat kisruh. Tentu saya masih ingat betul itu di rekap legislatif 2019 ada deadlock. Saya sama Ibu Christine itu marah sekali sama Pak Yotam, ini kamu bikin apa? Dan itu bagi saya kebersamaan itu segalanya. Jadi kalau suka duka ada beda pendapat, asal jangan keluar dari barisan teman. Itu pengalaman yang saya masih ingat.
Ya tentu pertama kali menyelenggarakan pemilu di provinsi dan bisa menjadi 2 periode, dan di kabupaten 1 kali, tentu memberi efek lebih karena saya menyadari di antara kurang lebihnya apa yang saya pahami, tetapi di sisi lain ternyata teman saya ada bagian yang belum, dan saya juga menyadari di bagian saya harus ada yang saya timba dari teman saya. Nah, karena itu eh, walaupun saya merasa lulus dengan berprestasi, tapi juga akademiknya bagus, tapi paling menyenangkan itu kalau kita berbagi kelebihan itu kepada teman. Itu satu kebanggaan yang luar biasa. Walaupun mendapatkannya pakai uang, siapa yang sekolah tidak pakai uang, tapi membaginya jangan pakai uang, itu harus dengan sekali lah. Itu yang saya lakukan di KPU Kabupaten sampai sekarang di KPU Provinsi. Ya, nah, ya tentu kalau tentang keluarga, dukungan bagi saya ya 3 hal saja ya di dalam karir di bumi ini. Pertama Tuhan, kedua keluarga, ketiga karir. Jadi ini semua satu paket dengan bagian dari rencana Tuhan. Saya bersyukur punya keluarga yang mendukung sekali selama menjadi KPU. Bahkan menjadi KPU itu datang dan pulang tidak bisa dihitung kepastian waktu. Anda bisa bayangkan berangkat subuh-subuh dan pulang juga bisa subuh-subuh, dan tentu keluarga yang mendukung, dia tidak pernah tertidur selama bunyi klakson motor dan mobil masuk pagar. Itu sampai di penghujung ini tetap masih setiap klakson bunyi pagar dan pintu sudah berbunyi. Bahwa keluarga dukungan seperti itu menunjukkan bahwa mereka sangat menghargai, dan tentu saya membagi waktu antara urusan keluarga dan kantor. Jadi ada waktu tertentu, terutama hari Minggu itu full untuk keluarga. Saya tidak bisa, kecuali ada pleno penting dan mendesak, itu saya bisa. Dan di sela-sela itu tanggung jawab hampir seluruh urusan anak-anak itu dikelola ibu. Saya bagian cari uang, dan kemudian kita selalu berdiskusi untuk mengambil semua keputusan, termasuk sebenarnya di Fafaki sudah ada rumah semua lengkap, tapi kata ibu di mana bapak ada kami ada. Jadi selalu saya bawa terus, tidak bisa mereka jauh dari saya.
Di penghujung purna tugas ini tidak terasa ya, 15 tahun. Lumayan juga. Walaupun ada kerinduan sih, masih umur baru 48, masih umur produktif menuju 5, dan masih banyak tugas yang belum selesai. Tetapi saya belajar dari 2013 waktu tidak masuk seleksi, waktu saya kecewa berat. Ingin sekali jadi KPU Kabupaten, tapi keadaan berkata lain. Dan sejak itu ya karena putus asa, menangis di atas meja sampai jungkir, lalu saya terbentuk bahwa ada waktu masuk dan ada waktu selesai. Jadi sejak pelantikan saya sudah menanamkan komitmen satu waktu saya akan berakhir. Dan di saat itulah komitmennya adalah apa yang bisa berikan di masa kerja-kerja selama 5 tahun itu. Sehingga setiap menuju purna tugas seperti ini, pertama biasa saya akan tinggalkan file-file, kemudian tinggalkan apa yang bukan menjadi hak saya, sebagai bentuk bahwa tata krama itu penting. Etika menjadi penyelenggara itu sangat mengikat apa yang kita kerjakan. Tentu kalau kita rapikan ruangan, rapikan meja, ada kesan bahwa orang ini menghargai tempat di mana dia duduk. Orang ini menjaga nama besar lembaganya. Sehingga di penghujung purna tugas ini, saya sendiri seperti yang awal saya sampaikan, kalau saya merasa lebih, saya ingin berbagi sehabis-habisnya. Dan kalaupun saya merasa kurang, saya sudah banyak belajar dari banyak orang tentang tata krama, kemudian hal-hal yang bisa mendukung karir saya ke depan. Ada bagian yang tentu secara intelektual mungkin saya merasa teman saya kerja seperti di teman-teman sekretariat atau komisioner, mereka masih butuh pemahaman intelijensi hukum, mereka butuh konseptor, mereka butuh tegas, dan itu biarlah di sisi terpisah nanti saya menyampaikan secara halus. Tapi selama menjalankan tugas pleno-pleno itu kita maksimalkan untuk memberi pesan belajar, karena pleno itu bukan mengambil keputusan, tapi pleno itu adalah proses belajar mendelegasikan atau mengatur hal-hal yang akan dilanjutkan. Sehingga pesan saya nanti di pengunjung komisioner baru dan staf, terutama di KPU provinsi yang untuk pertama kali bisa berturut-turut saya sama Pak Halim ini menjadi yang 2 periode, tentu perasaannya akan berbeda dengan kalau hanya 1 periode tapi belum. Ini sudah seperti rumah sendiri, keluarga. Tapi kita tidak bisa puas diri dengan sebuah zona nyaman, kemudian tidak mengasah diri. Mental kita, pengetahuan kita itu ibarat kebun. Kalau kita sendiri tidak garap, tidak tambah perluas, maka pemahaman kita sampai di situ saja. Tapi kalau kita terus berusaha belajar, mau tahu, sebetulnya semua orang punya potensi yang luas. Tinggal bagaimana dia menggarapnya. Kebersamaan dijaga, lalu belajar bisa bikin telaah, belajar bisa bikin berita acara yang bagus, kemudian apapun yang berkaitan dengan administrasi, keputusan, strategi mengambil langkah-langkah, kemudian mengelola konflik yang sudah kita sama-sama jalan itu tetap dipertahankan. Karena sebetulnya menjadi KPU itu hanya 2 hal yang pokok ya.
kerja dan menjaga relasi. Kalau kerja saja semua orang bisa kerja, tapi menjaga relasi itu susah. Tapi mengelola kerja bersama relasi yang baik, itu baru. Sebab ini kolektif kolegial, kerja tim. Sehingga baik staf, komisioner yang baru nanti melanjutkan apa yang kita sampaikan atau punya pengalaman lebih, ini dielaborasi untuk menuju Papua Barat atau KPU yang lebih maju, mandiri, kualitas penyelenggaraan lebih berkualitas dan berintegritas. Karena itu slogan kerja baik Tuhan sayang itu mendiskusikan bahwa jangan pikir apa yang harus kita dapat, kerja saja baik. Nanti Tuhan yang sayang itu yang akan menghitung dan mengaturnya. Sekian. Kayaknya di bawah sini waktunya kecil jadi panjang jadi atas. Ada tambahan sedikit Bapak. Ya. Iya, tambahan sesi. Mungkin Sesi. kejutan satu-satu Bapak. Ya. Mungkin Bapak bisa lihat gambar ini satu-satu. Oh ya. Lihat gambar, Ya. Bapak ceritakan gambar. Apa yang Bapak pikirkan tentang gambar itu? Iya di Imbon. Kantor Imbon Bapak. Kantor Iban saja sih Bapak. iya terima. Oh, saya kira itu orang ini kantor ya. Ketika Bapak lihat foto ini, pasti Bapak merasakan apa atau Oh ya. atau bagaimana gitu. Baik, baik kalau Pak kantor KPU ya, walaupun sekarang dia sudah pemecat, tetapi tentu kesan pertama itu paling menyenangkan atau tidak akan terlupa ketika 2008 menyentuh kantor ini pertama kali, ketemu Ibu Ida, ketemu Pak Sukamul Mani, kata Musnir waktu itu pilkada Fafak ya 2010, tapi Pak Sukamul kan 2014. Tentu ada banyak cerita yang luar biasa di sana. Pertama pasti yang kita ingat itu pimpinan. Waktu itu pimpinan siapa yang paling menyapa Anda ramah, dan saya memang tidak akan pernah lupa Ibu Ida. Berarti karena dia dari Bendang ya, Bendang. Paling pertama menyapa dengan senyumnya ramah, tentu orang itu. Yang kedua adalah teman-teman yang waktu itu masuk. Kalau masuk waktu senang-senang itu kurang berkesan, tapi waktu paling susah itu yang paling ingat. Dapat marah sama-sama, tegur sama-sama. Kemudian habis itu pulang cari tempat untuk berteduh. Dan ya kalau hitungnya sama, menjadi KPU ya selama itu Anda menyentuh bangunan itu. Jadi 15 tahun, serasa seperti saya ada di kantor itu 15 tahun juga. Walaupun secara fisik langsung, karena hampir lebih banyak kita ke kantor KPU itu dari ketimbang ke kantor daerah. Jadi dia seperti satu paket dengan tempat kita kerja. Oke, gambar berikut. Bawaslu. Bawaslu atau Badan Pengawas Pemilu ini awalnya ya pasti kita pikir dia pengawas biasa. Saya juga pernah mencoba menjadi Bawaslu, syukur jadi 6 besar, tapi waktu itu pilihan ya, mau jadi Bawaslu Fafak atau mau KPU Provinsi. Ya, tentu kita mulai grade lah ke provinsi. Saya selalu saya sampaikan dalam momen-momen sosialisasi atau minta kepada Bawaslu bahwa Bawaslu itu adalah teman yang sepadan dengan KPU atau penolong yang sejati di KPU. Seperti sebuah pernikahan dalam ajaran Nasrani itu, ketika perempuan itu ditulis adalah
akan memberikan penolong yang sepadan yang diambil sama tulang rusuk. Posisi Bawaslu bagi saya adalah penolong yang akan menopang kekurangan seorang lembaga KPU. Dia hadir di tempat yang lembut untuk memberi solusi dan sama-sama menjadi tegak seperti sama sebagai lembaga penyelenggara pemilu. Semakin kita ramah karena kita tahu ada rusuk yang hilang yaitu Bawaslu, maka sama-sama bersatu menolong perpaduan untuk satu tubuh itu penyelenggara pemilu, maka KPU dan Bawaslu itu akan langgeng sampai sebuah tahapan pemilu terlaksana dengan baik. Oke? Oke. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, sama pun pasti dengan pertama langsung takut. Tetapi takut itu akan hilang kalau sudah rehabilitasi, kena peringatan, atau bagi teman-teman yang kena pemberhentian itu mungkin jengkel ya, tidak lembaga yang kasih putus saya. Tapi bagi saya kalau kita terlalu terpaku DKPP salah. DKPP menurut saya dia adalah orang tua yang mengasuh anak-anaknya. Kalau kita baca seluruh peraturan DKPP tentang kode etik atau tentang naskah dinas, sebetulnya itu tulisan etiknya yang tertuang dalam peraturan. Isinya itu sama seperti orang tua aja dari kecil. Tidak boleh marah, jangan kasar, jangan mencuri. Itu kan etik semua yang, tapi dia lebih sederhana, lebih menyatu. Lalu kalau kita baca isi peraturannya, arahnya sama. Jadi DKPP bagi saya adalah ayah dan ibu, orang tua yang tugasnya melindungi. Tidak ada putusan DKPP yang memberhentikan penyelenggara kalau dia tidak salah. Sama, tidak ada anak siapapun yang benar lalu ditampar oleh orang tuanya. Jadi nikmati DKPP ibarat ayah dan ibu kandung dalam penyelenggaraan pemilu. Terima kasih. Terima kasih Bapak.